Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Allah kita, saat ini kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa, saat pagi yang indah Bapa, Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh kami yang sehat. Saat ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan buka hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Lawat siap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau sembah Dia, kita persiapkan hati kita. Kita mau undang Dia saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Saat ini nyatakan penyembahan kita kepada-Nya. Saat ini jadikan penyembahan kita menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini tubuh kami Bapa, ini jiwa kami Bapa, ini roh kami Bapa saat ini Tuhan. Kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah kami yang sejati Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai siap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Lawat siap kami Bapak, tidak ada yang terkecuali Bapak. Kami percaya saat kami datang Bapak dengan letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya kami pulang akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Akan ada kelegaan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau sungguhlah kami yang dahsyat, Engkau sungguhlah kami yang luar biasa Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Tanganmu sembah Dia. Ini pengakuan kami Bapa. Amin Yesus Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Ada sukacita? Amin. Saat Allah bangkit, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan pujikan dengan semangat. Allah bangkit, bersoraklah. Nanti waktu hai gitu yang kencang ya. Hai. Kalau enggak kencang akan saya ulangi. Ayo menari bagi Tuhan. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bergeraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan untuk kegiatan misi di gereja kita. Biarlah kegiatan misi gereja kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui tim yang sudah ada, Bapak Johan dan juga dukungan materi dari Bapak Ibu. Kita akan berdoa saudara. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami khusus berdoa untuk tim misi Gereja GBI Rock Tabanan tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk ketua tim Bapak Yohan beserta seluruh anggotanya Tuhan. Biarlah boleh menjalankan amanat agung ini Tuhan. Dan juga Tuhan seluruh anggota Tuhan berikan tanggung jawab untuk tetap menjalankan misi melalui kegiatan EE yang sudah kami semua lakukan Tuhan. Berikan semangat bagi anak-anak-Mu bagian misi Tuhan. Supaya mereka tetap melayani, tetap menginjil Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Dan juga dana-dana yang sudah ada maupun yang akan dipersembahkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kembali anak-anak-Mu yang akan berkorban mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan, rumah tangga, kegiatan perekonomian Tuhan juga memberkati Tuhan. Bahkan kegiatan penginjilan di Indonesia kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan para penginjil, keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pelosok pedalaman Tuhan. Penyertaan-Mu sama Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, melindungi, memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau utuskan mereka Tuhan. Bapa, kami akan memberi persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mau sembah Allah kita mau pujikan penolong yang setia. Hanya Yesus penolong kita yang setia saat ini. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang layak kita sanjung tinggi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita pujikan sama-sama. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku.
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya. Saya mengucapkan gong sifat cai bagi yang merayakan. Ya. Oke. Kita sudah memasuki tahun 2021 dan penatua kita sudah memberikan tema kepada kita bahwa di tahun ini tema kita adalah reproduction atau berkembang, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Dan pagi hari ini saya mau sharingkan tentang firman Tuhan yaitu berbuah. Karena yang dituntut Tuhan dalam hidup kita adalah berbuah. Katakan berbuah. Ya, berbuah. Kita belajar dari Yohanes 15, Injil Yohanes 15. Ya. Saya langsung aja masuk. Oke. Ayat 1. Di situ dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Kenapa Tuhan Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar? Karena di dalam perjanjian lama, pokok anggur yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di perjanjian lama di Yesaya, Yeremia, ya, saya baca di Yeremia 2, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah pohon anggur pilihan. Pohon anggur yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang lebat, yang banyak, yang enak, yang bisa dinikmati, tetapi hasilnya apa? Buahnya busuk. Tidak bisa dimanfaatkan. Dan itulah yang terjadi. Karena apa? Mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Mereka memakai kemampuan, keahlian mereka sendiri. Karena apa? Mereka berdasarkan Taurat, hukum. Dan mereka tidak mampu untuk melakukan semua hukum yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Hasil yang dihasilkan oleh mereka, oleh bangsa Israel, tidak ada yang baik. Tidak ada yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah pokok anggur yang dipilih oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi di sini Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Bukan hanya pilihan tetapi yang benar. Hanya dialah satu-satunya kebenaran kita, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan kita itu dengan benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia satu-satunya pokok anggur yang benar, tidak ada yang lain. Makanya jangan pernah kita menyimpang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Dia adalah pokok anggur yang benar dikatakan. Dan dikatakan di sini adalah Bapakku pengusahanya. Bapakulah pengusahanya. Jadi Allah Bapa itu sebagai pengusaha kebun anggur itu. Kalau Allah Bapa itu sebagai pengusaha, dia itu menepati setiap janji-janjinya dan janjinya tidak pernah gagal. Itulah Bapa kita. Dia tidak pernah berdusta. Kita mungkin sering berdusta, tetapi Bapa kita tidak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Itulah Bapa kita. Dan dia akan mengusahakan kebun anggur itu untuk menghasilkan buah. Karena pohon anggur itu tumbuh untuk menghasilkan buah. Ya. Pohon anggur
itu diusahakan bukan hanya untuk menghasilkan daun. Daun tidak ada gunanya. Tetapi yang berguna itu adalah buahnya. Ya. Makanya Bapa akan berusaha apapun untuk menghasilkan buah dari pohon anggur itu. Demikian juga Bapa berusaha untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Oke. Ayat selanjutnya, ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya baca di dalam terjemahan lain, di situ dikatakan dipotongnya, yang tidak berbuah dipotongnya. Ada terjemahan lain ya di Bible International, BIM, di situ dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah diangkatnya. Ya, diangkatnya. Karena apa? Kita tahu bahwa pohon anggur itu adalah pohon yang merambat. Ya, yang merambat. Jadi tidak bertumbuh seperti pohon mangga atau pohon pepaya atau pohon nangka, pohon durian. Tetapi dia pohon yang merambat. Jadi ada di sangga pohon ini. Nah, kalau ada ranting atau mungkin dahan yang merambat di bawah, jadi mungkin karena hujan ditimbun oleh lumpur, oleh pasir, jadi dia di bawah tidak menghasilkan buah. Dan itulah yang diangkat oleh Bapa di surga untuk dikaitkan lagi ke atas. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita jatuh, ketika kita bersalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia berusaha untuk mengangkat kita supaya kita tetap menghasilkan buah. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, semua pilihan daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu tergeletak. Tuhan itu, Bapa kita itu akan berusaha mengangkat kita supaya kita bangkit lagi. Itulah Bapa kita. Dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Yang tidak berbuah diangkatnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita setiap hari dibersihkan oleh Bapa di surga dengan apa? Dengan firman-Nya. Ayat selanjutnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita dibersihkan oleh firman, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi renungkan firman Tuhan itu setiap hari, karena itu yang membuat kita untuk bertumbuh dan terus bertumbuh, dibersihkan dan terus dibersihkan, karena firman itu yang membersihkan kita. Dikatakan kamu sudah dibersihkan karena firman. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya itu dibersihkan karena firman Tuhan. Ya, selanjutnya ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di sini dikatakan bahwa kita disuruh tinggal di dalam pokok anggur yang benar, ya, supaya kita tidak menyimpang keluar daripada pokok yang benar itu. Ketika kita tetap berdiam, melekat kepada pokok anggur yang benar itu, dikatakan kita akan menghasilkan buah. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting tidak dapat berbuah dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak dapat menghasilkan apa-apa dari dalam diri kita sendiri kalau kita tidak melekat kepada pokoknya itu. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa pohon anggur pilihan itu adalah bangsa Israel. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang diharapkan buah yang manis, buah yang bagus, yang sedap. Untuk bisa dinikmati oleh orang, tetapi hasilnya mengecewakan. Tetapi ketika kita tetap melekat kepada pokok yang benar, kita dikatakan berbuah. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuah. Ya. Oke, selanjutnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau kita benar-benar melekat kepada Tuhan, kita dikatakan kita berbuah lebat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita bukan pokok, kita adalah ranting. Ya, ranting itu apa? Ranting itulah yang akan mengeluarkan buahnya. Pohon anggur tidak mengeluarkan buah dari batangnya, tetapi dari rantingnya. Dan Bapak, Ibu, dan saya itu adalah rantingnya. Kita semua ini adalah ranting. Dan ranting yang diri kita itu adalah ranting. Itu bukan ranting yang benar-benar ranting yang sesungguhnya. Di Roma 11 dikatakan bahwa kamu adalah tunas liar. Tunas liar itu artinya apa? Kita sebagai pohon yang tidak ada artinya, yang tumbuh tidak berguna bagi orang lain. Orang lain mengatakan bahwa kamu tidak ada artinya, kamu tidak berguna, kamu tidak bermanfaat, kamu hidupnya berantakan. Orang lain melihat itu. Tetapi Bapa kita sebagai pengusaha, Dia memilih Bapak, Ibu, dan saya. Kita ada di tempat itu ada karena pilihan daripada Bapa di surga. Makanya di Yohanes itu dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu ada di tempat ini bukan karena Bapak Ibu yang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi karena Tuhan Yesus memilih Bapak Ibu dan saya untuk berbuah. Bapa di surga memilih Bapak Ibu dan saya untuk ditempelkan kepada pokok yang benar itu. Ya, kita sebagai ranting supaya kita berbuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Orang lain mungkin dunia mengatakan, wah kamu bukan tamatan sarjana, wah kamu tidak punya keahlian. Kalau perusahaan-perusahaan di dunia ini kan memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai keahlian. Itulah yang dipilih untuk dipekerjakan di perusahaannya. Tetapi Bapa di surga tidak melihat itu. Yang dilihat adalah bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Orang lain boleh ngenyek kita, boleh menganggap kita rendah. Tapi Bapa di surga melihat ada potensi yang luar biasa terjadi dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Bersyukur. Kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kenali Dia dengan benar. Kenali Bapa kita dengan benar. Dia sebagai pengusaha, Dia selalu membuat kita untuk berhasil. Seperti saya katakan tadi, kita mungkin jatuh, tergeletak. Tetapi Bapa di surga mengangkat kita. Supaya kita berbuah. Itulah ranting, yaitu kita. Yang tidak ada artinya, yang tidak ada apa-apanya di dunia ini. Tetapi ketika kita benar-benar melekat kepada pokok yang benar itu, Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Di Matius 6 ayat 31-32 dikatakan, maka janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Ya, saat ini kita mengalami krisis COVID-19. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang usahanya tutup. Banyak orang yang, apa yang harus kami makan, apa yang bisa kami makan besok. Khawatir tentang hidupnya. Tetapi kita punya Tuhan yang mensuplai hidup kita. Makanya di Roma di situ dikatakan, ya, kamu sebagai tunas liar dipetik, ditempelkan kepada pokok zaitun yang penuh getah. Kita dipelihara oleh Bapa kita di surga. Suplai makanan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Bapa sudah berjanji, Dia pasti menggenapi janjinya. Ketika bangsa Israel disuruh keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka keluar bukan karena kekuatan mereka, tetapi apa? Karena kasih Tuhan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti ikut bekerja dan memberikan suplai di dalam kehidupan mereka.
ketika mereka memasuki tanah padang gurun, Tuhan memelihara mereka dengan apa? Mengirimkan mana, mengirimkan burung puyuh sebagai daging. Tidak ada air, dari batu karang keluar air. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memilih kita, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan besok, apa yang kita minum besok, apa yang kita akan pakai. Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena itu kebutuhan kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Ya, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia senantiasa menyertai kita. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Mungkin sekarang belum kita alami. Kita masih dalam proses, dalam pertumbuhan. Tetapi yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Makanya tetap menempel kepada pokok yang benar itu. Ya, dia adalah satu-satunya kebenaran, tidak ada yang lain. Caranya bagaimana kita bisa bertumbuh? Baca firman, karena itu yang akan terus membersihkan kita dari segala kekotoran kita. Ya, karena dia adalah Tuhan kita yang sudah menebus hidup Bapak, Ibu, dan saya. Makanya kita sebagai tunas yang liar itu dipotong. Kita dimatikan. Kehidupan kita yang lama itu dimatikan. Tidak lagi bergantung kepada kehidupan kita yang lama. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, jangan pakai lagi kehidupan kita yang lama. Ya tipu-tipu dikit dah apalah. Dah. Dikit pun itu sudah bersalah. Tapi kita memakai cara hidup Tuhan Yesus. Ya, kehidupan kita yang lama kita harus tinggalkan. Itulah pertobatan kita. Dan kita memulai hidup yang baru di dalam baptisan. Kita menenggelamkan, menguburkan kehidupan kita yang lama di dalam air. Ya, kita dipetik, dimatikan, diputuskan hubungan kita dengan kehidupan kita yang lama, yang liar. Tetapi Bapa di surga menempelkan kita kepada kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus. Ya. Jadi orang tidak melihat lagi kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Tapi orang akan melihat kehidupan Kristus ada di dalam diri Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah ditempelkan kepada pokok anggur yang benar. Jadi orang tidak melihat lagi kita itu adalah tumbuhan liar. Tetapi kita itu adalah pohon anggur. Karena apa? Kita sudah menyatu kepada pokok anggur itu. Kita dikatakan ranting anggur. Ya. Orang tidak memanggil kita lagi ranting yang liar atau pohon yang liar. Karena kita sudah menyatu kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Bapa sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita diselamatkan. Roma 10. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Bapa di surga sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita diselamatkan. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Bapa di surga. Kita ada di tempat ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu sudah dipilih oleh Bapa di surga. Ya, dipilih oleh Bapa di surga. Pergunakan itu dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saya jatuh lagi. Bapa tetap akan mengangkat kita. Perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu. Bagaimana dia sudah menolak bapaknya untuk hidup. Karena dia minta warisan itu berarti sudah tidak menganggap bapaknya hidup. Sudah menolak bapaknya. Dan dia pergi sendiri dengan uangnya, dengan hartanya. Untuk hidup sendiri. Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya.
Tapi hasilnya hancur. Hidupnya berantakan, bahkan dia harus makan ampas-ampas babi itu. Bahkan tidak dikasih. Tapi dia mau berbalik kepada Bapa. Dia ingat, di rumah Bapakku banyak makanan. Saya harus kembali kepada Bapa. Saya minta ampun kepada Bapa dan kepada surga. Karena saya sudah bersalah. Ketika dia berbalik kepada Bapa, mau datang kepada Bapaknya, dilihat dari jauh sama Bapaknya. Bapak yang berlari kepada anak. Coba Bapak Ibu baca itu. Ya, anak yang hilang itu. Bapak yang berlari kepada anak itu. Karena menyambut anak itu kembali. Demikian juga Bapa di surga. Ketika kita mau berbalik kepada Bapa, bahwa kita sudah hancur, hidup kita sudah tidak berdaya lagi, sudah berantakan. Ketika kita mau berbalik kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, Bapa sendiri yang mengejar kita. Marilah. Dan di situ apa yang dikatakan anak itu? Bapa, ampuni aku karena aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Bapaknya tidak pernah mendengarkan keluhan atau pengakuan dari anak ini. Bapaknya bilang apa? Menyuruh abdinya, menyuruh hamba-hambanya, ayo sekarang kenakan pakaian yang terbaik, kenakan jubah yang indah, kenakan cincin, sembelih lembu yang tambun. Itulah Bapa. Ketika kita mau berbalik kepada Bapa kita, Dia mengampuni, bahkan sudah mengampuni kesalahan kita, bahkan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Dia Maha Kasih. Ya, Dia Maha Kasih. Anaknya yang tunggal aja diberi kepada kita, apalagi yang lain. Itu semua pasti diberikan kepada kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Jadi percayalah bahwa Bapa kita itu Bapa yang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Krisis boleh ada di dunia ini, tetapi kita punya Tuhan Yesus. Hidup kita itu bergantung kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah melakukan semuanya, sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Makanya ketika digantung di kayu salib, Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Sudah selesai. Karya penyelamatan kita sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya itu. Makanya apa yang kita khawatirkan, duduk kita makan, minum, pakai, Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting kita melekat kepada Tuhan. Sebelum krisis ini, tahun 2019 itu, sebelum krisis itu kan mulai bulan Desember di Wuhan, Cina. Saya sudah dapat konfirmasi firman itu. Saya sampaikan di Canggu. Ya. Ketika saya sampaikan di situ bahwa Tuhan bilang begini, asal ada makanan dan pakaian bagimu, cukup itu. Saya tidak tahu kenapa ini Tuhan ngomong itu kepada saya. Asal ada makanan dan pakaian bagimu, cukup. Saya sampaikan kepada jemaat waktu itu. Pokoknya ada makanan dan pakaian itu cukup bagi kita. Nggak tahu nanti ke depan, itu sudah cukup bagi kita. Nggak usahlah cari yang lain-lain lagi. Nah, benar krisis ini terjadi. Banyak usaha tutup, pekerjaan di PHK. Tapi tetap percaya, Tuhan tetap memelihara kita. Ya, Tuhan memelihara kita. Saya saksikan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Walaupun krisis-krisis seperti ini, Tuhan tetap memelihara hidup kami. Bahkan kami harus menanggung jiwa-jiwa yang lain yang kami harus hidupi. Apa sih kalau saya lihat, apa sih hasil dari usaha laundry itu? Apalagi tepatnya di dalam. Wah, orang melihat tidak ada artinya, tidak ada hasilnya. Tapi Tuhan memelihara hidup kami. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang kehidupan krisis ini. Memang Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengatasi semua itu. Asal ada makanan dan pakaian dalam hidup kita, cukup untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dan disinilah Tuhan akan menyaring kita. Mana yang kambing, mana yang domba. Mana yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri.
mana yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan. Orang lain boleh memandang kita tidak ada artinya, tapi Tuhan memilih kita. Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ada tujuan yang indah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, hancur berantakan. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu janji Tuhan. Ya. Mungkin sekarang hasilnya kok tidak seberapa. Tekuni saja. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak akan menambahkannya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita itu menjadi kaya. Kaya itu maksudnya apa? Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Mari. Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya, tetap melekat kepada pokok yang benar itu. Tuhan mau memakai Bapak Ibu dan saya. Ketika kita tetap melekat kepada pokok yang benar, kita pasti berhasil. Ayat selanjutnya, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ketika kita keluar daripada Tuhan Yesus, kita tidak ada artinya. Kita hanya seperti kayu bakar yang hanya dipakai untuk membakar, dibakar. Habis. Di luar Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa. Benar Bapak Ibu. Ya, sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang khawatir tentang hidupnya. Bahkan kebanyakan yang menjadi korban dari COVID ini. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Itulah kekayaan kita satu-satunya. Karena Dia yang memelihara kita. Di luar Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipetik ini, carang pohon itu petik, tidak akan bisa bertumbuh. Tidak akan bisa bertumbuh aja tidak bisa, bagaimana bisa menghasilkan buah. Ya, kalau kita di luar Tuhan, apapun usaha kita yang kita ambil, apapun kita mau cari pekerjaan, mungkin kita dapat, tetapi hasilnya akan berantakan, akan hancur, tidak ada artinya. Tapi ketika kita benar-benar melekat kepada Tuhan, mungkin pekerjaannya dianggap remeh oleh orang, tapi ketika Tuhan memberkati, Bapak Ibu diberkati. Ya, kita diberkati. Karena apa? Kita hidup bersama Tuhan Yesus, bukan hidup berdasarkan diri kita sendiri, tapi hidup karena Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya secara spesial. Tidak semua orang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Untuk dilekatkan kepada Tuhan Yesus sebagai pokok yang benar. Kehidupan Bapak Ibu berarti karena ada Tuhan Yesus dalam diri Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapa di surga, seperti saya tadi sampaikan perumpamaan anak yang hilang itu. Bapa itu merangkul anaknya dan membalikkan status anak yang hilang itu menjadi anak kembali. Demikian juga Bapak Ibu, dikembalikan status sebagai anak. Dan Bapa di surga tidak melihat lagi kehidupan Bapak Ibu yang lama, tapi melihat kehidupan Kristus dalam diri Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah disatukan dengan Tuhan Yesus. Ya, kita hidup yang baru itu hidup bersama Kristus. Makanya dikatakan jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan diberikan. Kita ada di dalam Kristus dan firman itu ada di dalam diri kita. Firman ini bukan logos tetapi rema. Ya, rema itu adalah firman yang benar-benar kita butuhkan saat itu. Yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang kita doakan. Tuhan buat berhasil.
Jadi Bapa di surga tidak melihat lagi kehidupan Bapak Ibu yang dulu, tetapi melihat kehidupan Kristus dalam diri Bapak Ibu. Maka percaya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, kita diselamatkan. Tapi karena Tuhan Yesus. Kita hidup pun sekarang, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus. Bukan karena keahlian kita, tapi karena Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Ya, maka sekarang hidup kita itu jadi berkat. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita hidup bukan lagi hidup kita yang dulu, tapi kehidupan firman dalam diri kita. Makanya dikatakan firman itu sudah membersihkan Bapak Ibu dan saya. Firman itulah yang hidup dalam diri kita. Makanya ketika kita ada di dalam pekerjaan, ada dalam perusahaan, kita hidupi firman di situ. Kita jadi berkat di tempat itu. Ketika kita punya usaha, kita hidupi firman itu di dalam usaha kita. Kita jadi berkat di tempat itu. Ya. Jadi kalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan diberkati. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Ya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Bapa? Kita harus menghasilkan buah. Bapak Ibu harus menghasilkan buah. Buah itu apa, Pak? Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang keluar dari dalam diri kita. Itulah buah yang kita hasilkan. Ranting tidak bisa menghasilkan buah. Makanya tadi dikatakan di ayat tadi, ayat 4. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi buah itu timbul karena kita melekat kepada Tuhan. Dan buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya itu yang 9 itu. Ya. Jadi orang lain itu bisa melihat kasih dalam diri Bapak Ibu. Melihat damai sejahtera dalam diri kita. Mengalami sukacita dalam diri kita. Orang lain yang akan menikmati. Buah itu tidak dinikmati oleh pohon itu. Tetapi orang lain yang menikmati buah itu. Jadi orang lain bisa melihat buah-buah yang kita hasilkan. Karena itu bukan keluar dari dalam diri kita. Tapi dari dalam diri Tuhan Yesus. Karena kita melekat kepada Tuhan Yesus. Jadi 9 buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak keluar dari dalam diri kita. Tetapi keluar dari dalam Tuhan Yesus. Ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa dimanifestasikan melalui firman. Itulah yang menghidupkan kita. Ketika kita ada di dalam pekerjaan. Itu yang keluar dari dalam kita, diri kita. Ketika ada di dalam perusahaan, itu yang keluar dari dalam diri kita. Dan orang melihat ada buah-buah daripada Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan mempermuliakan nama Bapa di surga. Buah itu apa? Perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu. Itu adalah perbuatan kita. Yang kita keluarkan dari firman yang sudah kita dapatkan. Itu yang orang lain bisa lihat. Makanya orang lain akan melihat kehidupan kita itu beda dengan yang dulu. Karena bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan Yesus yang melakukan dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Hidup kita itu akan berarti kalau kita tetap menempel kepada Tuhan Yesus. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ketika aku kembali ke surga, ke tempat Bapakku, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Ya. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Bukan kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Roh Kudus ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh yang sudah membangkitkan Yesus daripada kematian. Itu yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. COVID boleh ada, tapi kita punya Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Krisis boleh ada, tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, itu yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah yang kita hasilkan itu dilihat oleh orang, bisa dinikmati oleh orang lain. Karena apa? Itu bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Saya saksikan dalam kehidupan kami, karena buah yang kita hasilkan itu kita tidak tunjukkan di dalam gereja. Ya. Karena bukan semua ya, kebanyakan apa yang kita tampilkan di dalam gedung gereja itu kebanyakan kemunafikan. Tetapi orang melihat kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di dalam pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari, di tempat usaha kita, atau mungkin di dalam pelayanan kita. Di situ orang akan melihat kehidupan Kristus. Kalau di gereja, ya maaf kata, saya sering sampaikan di Canggu. Kalau di gereja, di gedung itu, kita bisa bikin-bikin, kita bisa buat-buat. Tapi kehidupan kita sehari-hari, itulah yang dilihat orang. Dan itulah yang membuat orang lain itu bermanfaat dalam hidup kita. Ketika kita hadir di situ, orang lain bisa menikmati buah yang kita hadirkan di situ. Kalau mungkin orang dulu ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, kita belum dipilih oleh Bapa di surga. Hidup kita ketika kita ada di situ, kita menjadi batu sandungan di situ. Orang lain menolak kita. Tetapi sekarang ketika kehidupan Kristus ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita ada di tempat itu, kita jadi berkat di tempat itu. Dan orang lain menunggu kehadiran kita untuk ada di tempat itu. Karena apa? Mereka ingin melihat kehidupan Kristus terjadi di tempat itu. Maka saya katakan tadi, Roh Kristus ada di dalam diri Bapak, Ibu. Terang yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Sekarang dunia itu dalam kegelapan. Dan harus diterangi oleh terang Kristus. Itu yang bisa untuk menerangi mereka semua. Dan itu ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa menguasai itu. Ketika Bapak Adi ada di tempat itu, Bapak Ibu ada di tempat itu akan memancarkan terang Kristus. Dan kegelapan tidak akan menguasai. Itu bukan terang Bapak Ibu, tetapi terang Kristus yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Ya, ketika krisis ini terjadi mulai bulan Maret, ya, kegoncangan terjadi, kami alami bersama keluarga, kami alami. Tapi inilah pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Buka laundry di dalam, dimasuk gang, mungkin sudah pernah saya saksikan di sini. Tetapi ini terjadi di COVID-19 ini. Langganan kami ada villa pribadi. Dan villa-villa yang langganan kami, mereka tetap punya tamu. Dan saya sendiri heran, loh masih ada tamu? Masih Pak. Itu loh Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Melalui kehidupan orang lain itu Tuhan kirimkan berkat-berkat kepada kita. Dan juga pribadi-pribadi itu. Orang yang tinggal di Brabanan mau ngelondri ke tempat saya di Canggu. Berapa laundry itu dilewati. Khusus dia bawa ke tempat saya. Baru kemarin dia datang. Kenapa jauh-jauh begini? Ya saya senang di sini Pak. Kehidupan kita jadi berkat. Orang lain akan melihat kehidupan kita. Kenapa? Hidup kita itu bukan cara kita yang dulu. Mungkin kalau dulu ya mungkin ya seperti saya tipu-tipu dikit itu tidak apa. Tetapi ini enggak. Kalau ada uang di sakunya saya balikin lagi. Ya. Kalau umpamanya dia setrika aja terus ada yang kotor saya cuci lagi. Harga tidak tetap sama. Apa yang kita lihat, apa yang kita tampilkan, orang lain akan menikmati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa memelihara Bapak Ibu dan saya.
Kita boleh mengalami krisis. Teman saudara-saudara kita boleh mengalami krisis. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan. Percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipelihara oleh Bapa di surga. Bukan dengan kekuatannya, masa adat mana setiap pagi turun. Terus burung puyuh datang tiap sore. Dikirim oleh Bapa. Hal yang mustahil yang tidak masuk akal dalam diri kita. Tapi itu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita untuk memelihara hidup kita. Untuk memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Makanya tetap menempel kepada pokok yang benar itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, karena Dia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Dia yang telah menebus hidup kita. Dari hidup yang tidak benar. Dari hidup yang jahat. Tapi dibenarkan karena Tuhan Yesus. Itu bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Tuhan Yesus. Ya, saya percaya. Mungkin latar belakang kita dulu. Ada yang mungkin dari Muslim, ada yang dari Hindu. Itu dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Bapa di surga. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu tidak sama dengan Tuhan-Tuhan orang lain. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup. Yang sudah melakukan lebih dahulu. Dan sudah melakukan semuanya. Nah sekarang tinggal percaya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hasilkan buah dalam kehidupan kita. Yaitu buah kehidupan perbuatan kita. Di luar. Dimanapun kita ditempatkan. Orang lain akan menikmati. Disitulah Bapa di surga akan dipermuliakan dalam hidup kita. Bapa di surga akan dipermuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan. Itu untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Orang lain akan melihat. Kita berbeda. Saya percaya Bapak Ibu berbeda. Dari orang-orang dunia ini. Amin. Berbeda. Cara bisnis kita berbeda. Di tempat kerja kita berbeda. Karena apa? Ada kehidupan Kristus dalam diri kita. Bukan kehidupan pribadi kita. Ya, bukan kehidupan pribadi kita. Tapi kehidupan Kristus dalam diri kita. Saya percaya Bapak Ibu akan jadi berkat. Bahkan sudah jadi berkat. Walaupun mengalami krisis. Tapi kita tidak bisa memberi kepada orang lain. Dan itulah yang dilihat oleh orang. Dan disitulah kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Itulah gunanya. Tuhan menempelkan kita kepada pokok yang benar. Supaya kita menghasilkan buah. Buah kita itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ya, jangan pernah kita menyamakan buah kita kepada orang lain. Nah, buah kita berbeda-beda. Tapi kita tetap menghasilkan buah. Untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Saya percaya. Tuhan punya rencana khusus dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Secara spesial, secara khusus. Tidak ada yang sama. Secara khusus. Dan itulah buah kita yang kita hasilkan. Untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah di tahun 2021 ini, kami semua, seluruh jemaat-Mu di GBI Rock Tabanan ini, kami semua berfungsi sesuai dengan rencana-Mu. Oh, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Karena Engkau telah memilih kami. Di mana kehidupan kami yang hancur-hancuran dulu. Hidup kami yang tidak berguna dulu. Hidup kami yang dianggap remeh dulu. Hidup kami yang tidak berarti dulu. Engkau pilih kami. Engkau pilih kami. Untuk dilekatkan. Untuk ditempelkan. Untuk disatukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami yang baru bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hidup kami sekarang ini bukan lagi hidup kami, tetapi hidup Kristus dalam diri kami. Seperti Paulus katakan,
Namun aku hidup sekarang, tetapi bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya percaya, kami percaya Bapa, kehidupan jemaatmu di GBI Rock Tabanan ini bukan lagi kehidupan mereka, tetapi kehidupan Kristus ada di dalam diri mereka. Oh, haleluya. 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 Kehidupan mereka yang lama sudah dimatikan, sudah dikuburkan, tapi kehidupan yang baru sudah bertumbuh dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan Kristus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka, membersihkan mereka semua senantiasa, sehingga mereka bisa menghasilkan buah. Buah yang dari dalam diri mereka, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sehari-hari, dimanapun kau tempatkan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, apapun yang mereka akan lakukan di masyarakat, mereka menghasilkan buah, mengeluarkan buah, yaitu buah-buah yang daripada Kristus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri keluar dari dalam kehidupan mereka, dan orang lain bisa menikmati buah-buah yang mereka hasilkan, dan mereka jadi berkat di tempat itu, dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Pakai setiap jemaat, pakai setiap kami sesuai dengan rencana-Mu, karena kami percaya ada rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, sukacita di masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga di pagi ini kehidupan kami semakin hari semakin berubah dan terus berubah. Ada progres, ada pertumbuhan terjadi. Sehingga dimanapun kau tempatkan jemaat-Mu, ada terang Kristus terjadi di tempat itu. Terang Kristus terjadi, sehingga kegelapan tidak pernah menguasai mereka, tetapi mereka menguasai kegelapan. Terang bercahaya di tempat itu. Sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu, di dalam rumah tangga mereka, dan tetangga-tetangga mereka melihat ada terang Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka datang ke tempat itu, mencari dan melihat terang itu di tempat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita mengangkat roti dan anggur pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah memuaskan kami, mengenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menerima dengan sukacita, meresapinya, dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebagaimana pokok anggur yang dicontohkan tadi, biarlah Tuhan menjadi pengusaha dalam hidup kami, mengusahakan kami supaya kami tetap hidup secara jasmani dan rohani di depan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang kami percayai sampai hari ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang Bapa sendiri mengutusnya menjadi anggur, menjadi roti yang terpecah bagi dunia, bagi hidupku, bagi hidup kami semua pagi hari ini. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dengan setinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat setinggi-tingginya ini
merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan Allah yang dikerjakan di dalam Kristus Tuhan adalah sempurna. Tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah di bukit Golgota, supaya dapat menyelesaikan masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dan itu sudah selesai sempurna. Pagi hari ini kami memandang kepada Tuhan. Darah kami mengalir hari ini karena percaya kepada Tuhan. Kami hidup hari ini, kami sehat hari ini karena pertolongan. Biarlah pada waktu kami meminumnya ini semakin sehat. Semakin kami mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami sungguh dihidupkan oleh Engkau Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini, percayakah ini merupakan persekutuan kita dan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan. Angkat suaramu, bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia baik dari awal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kebaikan kemurahan, keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya, Yesus, segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, amat baik bagi kami. Haleluya, kami bersyukur, perbuatanmu ajaib bagi kami. Tuhan, kalau Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya memenuhi rancangan Allah dalam hidup, kami menjadi milik Kristus Tuhan. Kami wajib menyerahkan hidup kami. Kami tidak punya alasan untuk khawatir takut akan hidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami sesuai dengan janji firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya otoritas-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas keluarga kami, atas apapun yang kami usahakan dalam hidupan kami. Karena kami percaya rancangan Allah terlalu besar dalam hidup kami, melampaui segala masalah-masalah dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Peneguhan janji-Mu pagi hari ini buat kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengusahakan kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Wayan yang sudah Engkau utus menjadi penyambung lidah Tuhan, menguatkan jemaat-Mu pagi hari ini kebenaran firman. Engkau Tuhan yang tidak berhutang kembali
memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya sebagai seorang gembala, dalam pekerjaannya sebagai seorang pengusaha, dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Biarlah Engkau memberikan kebahagiaan, kesehatan, kekuatan. Biar itu menjadi bagian dalam hidupnya, supaya terus kehidupannya menjadi berdampak dimanapun dia berada. Biarlah pagi hari ini kehidupan kami juga oleh Tuhan memanggil kami menjadi kehidupan yang berdampak dimanapun kami berada. Sungguh-sungguh kami menjadi perwakilan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Baik, kita akan melakukan doa syafaat dan persembahan. Bagi yang bertugas saya undang. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada siang hari ini Engkau memelihara kami Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga firman yang telah kami dengar Bapa. Biarlah itu bertumbuh di dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat ini juga Bapa, kami mau membawakan doa syafaat kami Bapa ke hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau lihat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus, bangsa kami mengalami Tuhan Yesus krisis di mana-mana Bapa, yaitu Tuhan mengalami pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah hati kami tergantung kepada Engkau Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak khawatir akan kehidupan ini Tuhan Yesus, sebab kami tahu Engkaulah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang adil bagi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh berpaut kepada Engkau Bapa. Kami tidak khawatir ya Tuhan. Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, biarlah kiranya sepengetahuan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, buat para gembala kami dimanapun berada saat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau pakai mereka dimanapun berada Bapa. Biar Engkau pelihara hidup mereka Bapa. Engkau berkati kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kepada gembala sidang kami yang ada di pusat Bapa, biarlah tercurah kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah boleh Engkau pakai lebih lagi Bapa, untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai Bapak Gembala di tempat ini Bapak, sebagai gembala kami Tuhan Yesus, untuk dapat membimbing kami di jalan-jalan Bapa. Engkau berkati Bapak Gembala kami bersama istri dan anak-anaknya. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati ekonominya Bapa. Biarlah setiap apa yang dia perbuat Bapa, biar kiranya Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini buat setiap jemaat-Mu yang ada di GBI Rock Tabanan ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati kami Bapa, Engkau berkati ekonominya, Engkau berkati segala usahanya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya Bapa, biar kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih juga, terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan pagi hari ini juga
Engkau berikan kami Tuhan Yesus kesempatan untuk dapat kami memberi di ladang Bapa. Biarlah setiap pemberian kami ini Tuhan Yesus boleh Engkau berkati. Engkau berkati setiap orang-orang yang memberi pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Inti dari firman Tuhan tadi yang saya sampaikan adalah bahwa kita ada sampai saat ini itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Jangan ada daripada kita untuk menyombongkan diri kita. Itu semua karena Tuhan Yesus sudah melakukan bagi kita. Dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Yang terima berkat katakan amin.